Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap di Porang Asahan. Tempatnya berbagi seputar informasi tentang pembudidayaan tanaman porang. Oke kawan, jadi hari ini kita review lahan porang kita yang lagi kekeringan. Yang lagi kekeringan ini daunnya sudah mulai melinting. Apalagi ini dari mulai pagi tadi panasnya full. Full sudah 1 minggu. Nah, jadi di sini kita ingin bahas tentang dorman, mengingat di bulan 1 ini sudah kemarau. Nah, jadi ini kawan lahan tanaman porang kita yang masih berusia 3 bulan ya. Ini tumbuh di bulan 10 akhir, pertengahan mulai tumbuh. Ini masih berusia sekitar 3 bulan. Nah, ini kalau kita biarkan tidak kita bantu air, otomatis ini dorman ya. Dorman bukan musim ya. Sebenarnya kalau dorman ini kalau dibilangkan musim, teman ini ya memang seharusnya itu umur ya, cukup umur. Cuma lagi karena kekeringan, dia ya ripah ya dorman juga namanya. Cuma lagi pembedanya, dorman yang cukup umur itu memang sudah umurnya yang cukup. Kalau dibandingkan dengan dorman yang kekeringan, itu dorman dini. Jadi kawan-kawan harus bisa bedakan antara dorman dini dengan dorman cukup umur. Nah, yang mendukung untuk petani itu yang ada hasilnya itu dorman cukup umur, ketika tanaman porang itu sudah cukup umurnya seperti itu. Kalau dari umbi biasanya itu yang di musim kedua ya, seperti ini biasanya itu minimal 6 bulan, memasuki 6 bulan atau 6 bulan genap. Sedangkan untuk dari kata itu minimal 7 bulan. Kenapa? Karena kata itu lebih di bulan pertama sampai bulan keempat itu lebih fokus di regenerasi tunas, berganti tunas. Jadi ketika sudah mentok tunasnya, misal di tunas keempat, itu baru mulai pembesaran pembesaran umbi. Nah, itu biasanya di umur 5 bulan baru mulai. Jadi kalau dari kata cuman dorman di umur 6 bulan, 5 bulan itu masih masih masa pembesaran buah sebenarnya. Apalagi yang dari kata mini. Kalau dari kata super isi 60-50, 5 bulan sudah pembesaran buah. Oke kawan, langsung aja kita lihat seperti apa kondisinya sekarang. Ini masih proses pembentukan kata, ini bisa dilihat. Ini sudah termasuk dehidrasi, daunnya sudah mulai melinting. Nanti kita lakukan penyiraman. Ini tanahnya juga sudah kering. Ini roboh ya, dia batangnya condong sebab memang terlalu panas. Terlalu panas nih, lihat. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini sistematis ini namanya kekurangan air ya, butuh air. Sistematis ini sangat butuh air, jadi sangat disarankan memang kita suplai air. Tidak ada solusi ya, yang namanya tanaman kekeringan itu memang butuh air, maka kita harus suplai air seperti itu. Gimana bang? Ya kita siram ya. Kalau saya menggunakan sprinkler, kita siram menggunakan sprinkler. Jadi buat kawan-kawan yang skalanya masih bisa diantisipasi atau ditanggulangi dengan selang, ya pakai selang. Yang penting tanahnya itu ada air lah sedikit untuk minum porangnya seperti itu. Jadi bukan cuma porang ya, semua tanaman juga demikian. Apabila kemarau memang harus dibantu air, baik itu dari contohnya seperti cabai, timun dan lain-lain pala hijau lainnya. Apalagi porang ini memang sangat rentan dengan kekeringan kawan. Tanaman porang apabila tidak hujan 1 minggu, 5 hari itu sudah butuh air, sudah butuh disiram. Apalagi yang di daerah dataran rendah.
Kalau yang di MDPL tinggi di atas 400 itu masih aman ya, karena suhunya dingin. Penyinaran cahayanya juga tidak begitu menyengat. Tapi kalau dataran rendah seperti ini itu wah luar biasa kawan, menyengat. Nah, untuk yang di sebelah sini tadi yang pakai mulsa ini tadi sudah kita lakukan penyiraman tadi pagi. Makanya ini masih sedikit basah di dalam lubangan. Masih basah. Jadi kalau di bawah tanahnya masih basah ya, masih lembab itu aman ya. Tanaman porang masih aman. Tapi kalau sudah kering itu otomatis dia bakalan layu seperti ini. Bakalan layu. Apalagi yang umbi ini sangat perlu banyak air. Soalnya perakarannya banyak ya. Pohonnya besar otomatis makannya juga besar, sama dengan manusia ya. Orangnya besar tentu makannya juga banyak seperti itu. Nah, jadi membahas tentang dorman tadi, di sini yang saya maksud, ketika ini masih segini kita biarkan kekeringan otomatis dorman. Jelas tidak ada hasil ya, belum ada hasil. Ini masih di tunas ketiga, proses tunas ketiga. Nah, ini tunas pertama, tunas kedua, tunas ketiga. Biasanya dari kata yang isi 300-an semacam ini biasanya umurnya nanti akan dorman normal di umur 7 bulan. Ya, di umur 7 bulan. Jadi ini tetap kita bantu air sampai bulan 3 awal biasanya sudah normal lagi hujan. Nanti ini dormannya di bulan 5. Biasanya di bulan 5. Nanti akan tumbuh lagi di bulan 10 seperti itu. Kita melakukan penyiraman pakai sprinkler jenis Big Gun ini ya. Nah, di sini bisa kita setel ini untuk pemecah airnya supaya persis seperti hujan. Nah, untuk jarak tempuh kita bisa sesuaikan tembakannya mau kemana. Nah, ini bisa kita ukur sesuai lahan kita untuk derajatnya. Ini bisa sampai 360 derajat apabila memang kita setelannya kita turunin ke bawah semua ya, tidak ada ganjalan.